diskusi baik-baik ya. Mau diskusi baik-baik. Apa kata Bang Pelopo? Ayo buka data. Buka data. Ini Bunda slow loh, modenya slow, ya. Buka Yohanes 17:6. Sini, lanjut diskusi. Ya, bentar dulu, kalian bertiga ini. Buka Yohanes 17:6, jangan modal congor. Kau pikir sekolah minggu di sini. Saya tanya dulu. Saya tanya kalian bertiga. Kalian kan sudah besar, artinya sudah tua bangka ya. Udah buka dulu Yohanes 17:16. Buka Yohanes 17:16, buka. Bentar dulu. Kalian kan sudah tua bangka. Jangan kau tipu-tipu di sini, bukan sekolah minggu di sini. Nah, dah kau. Pusing, nggak ada manis-manisnya juga. Namanya tuh Kristin, Pak Bang Pelopo. Kalau malam Kristin, kalau siang Kristo. aduh. Disuruh buka dalil, mereka bukan dari dunia, sama seperti Yesus bukan dari dunia. Terus dari mana dia? Dari mamanya. Dari akhirat. Cepat kali nih, 808 teman-teman, dibantu di tap-tap lagi, teman-teman dibantu di tap ya. Iya, izin bantu di follow dulu teman-teman yang ada di atas. Udah Bunda peringatkan tadi ya, Bunda lagi mode slow tadi. Udah Bunda peringatkan, memang mau minta ludah rohani. Sebelumnya selamat malam, bro. Ya, malam. Kok gitu kali cara kalian sekarang ini, bro? Ya emang gitulah, harus digituin, Bang. Oh, jadi kalau seandainya saya bikin kepada mayoritas seperti itu masuk di room saya gimana? Iya, silakan aja, Bang. Nggak ada masalah saya, Bang. Oh, karena kalau kayak gitu ini jalan mirip. Adi, gini loh Adi, kamu lihat nggak tadi tingkahnya di bawah? Kamu lihat nggak gimana dia? Lihat. Nah makanya kalau kamu nggak lihat, kenapa kamu bisa kok begini kan gitu? Udah Bunda peringatkan, baik-baik tadi mau naik mau ngapain, mau diskusi atau mau ngapain? Lihat bahasanya kepada perempuan tadi gimana? Kalian, diam dulu. Akhlak itu didepankan loh Adi. Ajaran kalian bukan ajaran kasih. Dulu. Seorang laki-laki yang tidak pernah menghargai perempuan sama saja dia tidak pernah menghargai ibunya. Ingat itu. Ya. Bagaimana dengan hadis Tirmidzi? Hadis Tirmidzi, kau Yohanes 17:3 aja nggak tahu. Nggak usah belajar hadis dulu, Adi. Saya aja ya hadis. Kamu nanya, Bang. Saya aja 0001 belum hatam loh hadisnya. Ini udah Tirmidzi yang 4.000, 3.000, ngeri. Kalau hadis tanya ke ahli hadis lah. Siapa ahlinya di sini? Kalau nggak salah Kiamat atau CP, Bang. CP itu ahli hadis dia, Bang. Iya. CP, Kiamat, Syair Berdarah itu ahli hadis semua, Bang. Bom. Enggak, saya pikir kalian di sini kan karena kan hadis itu kan literatur Islam. Saya hanya pengen ya kalau namanya tafsiran itu kan karangan oleh penipu-penipu yang tidak masuk akal bagi saya. Izin bentar, Bang Pelopo. Saya udah dapat 2 ludah rohani. Gue duluin aja daripada Bunda Vera. Gak dapet gue 2 kali. Asik, 2 kali ya. Bang Pelopo, saya juga sadar. Daripada Bunda Vera duluan. Sial mau motong duluan dia tadi. Di tikungan kena. Aduh. Yang saya lucu ya, Bang Pelopo, yang saya lucu ya, di dalam Bible yang bahasa Indonesia aja ya, sudah ada kebenaran, mereka putar-putar. Bisa, iya, yang bahasa Arab yang pakai ilmu ya, paham ada juga ilmu yang harus dipelajari, itu mereka bisa mengerti. Itu saya heran ya. Ajaran misi kudis itu. aduh, kadang-kadang ya. Bagaimana mau bisa paham gitu, karena di dalam hati aja udah kebencian yang tertanam. Betul, jadi susah gitu loh.
Benar Bang Polopo. Cobalah belajar pelan-pelan kayak Al, baca dulu siapa sih Nabi Muhammad itu, ya kan? Lagi Hadis Tirmizi. hadis Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, saudara-saudaraku? Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Aduh. Amin, amin. Ya, Bang Ruspandi izin kalau ada yang mau disampaikan silakan Bang Ruspandi. Kalau ini tuh semuanya Bang Ruspandi izin kalau mau ada yang disampaikan silakan karena agak noise ya, maaf ya. Kami terima kasih. bentuk yang mana nih? Kanan kiri aja. Jaringan Mbak ini. Oh iya, baik izin ya Bang, Bunda butuh kursi nih buat naikin oven, Oke. Bunda izin turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda izin sapa ber 217 monitor. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada mau disampaikan nih, host. Silakan Bang, silakan. Yang disampaikan kesal nengok siapa itu. Oh, si Kristo tadi mau ditampar kayaknya. Itu aja yang mau disampaikan. Iya. Tiap malam Bang kita ngadapin yang gitu. Makanya tadi minta naik. Nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa. Nggak disalahkan Bang. Karena memang mereka begitu. Memang di dalam pemahaman kita Kristen itu mereka tidak ada ajaran-ajaran tentang adab. Nggak ada gitu loh. Nggak ada. Jadi ya harap maklum lah kata orang Bugis ya. Iya Bang. Ya Bang, siap. Jadi memang kita harus sabar-sabar ya. Di atas ini sudah ada yang, apalagi kalau Bunda Vera udah mulai tunggu aja kalau lu udah rohani. Masih ada yang mau disampaikan saudaraku? Nggak ada lagi Bang, nggak ada. Oke, bisa izin saya turunkan ya Bangku ya. Soalnya ini ada pelayanan firman ini, mumpung ada Ustazah Tungtung Noi. Ya, makasih ya Bang. Jarang-jarang hadir ya. Oke. Makasih Bang, Makasih ya Bangku, sehat-sehat selalu ya keluarga ya. Assalamualaikum. Langsung full ini kita. Izin teman-teman di love orange-nya ya, jangan lupa ya, sama tap-tap biar kuat komalnya. Lanjut host, disapa host atau Bang Palopo? Silakan kerja wih. Kerja disapa dulu di sana. Bunda Noi, lanjut Bunda Noi. Kerja Oke. Selamat malam Bang Raul Lemos atau Goteng. Halo kagak ada yang nyaut. Selamat malam Bang Cam. Kagak nyaut. Jangan juga. putus asa lah. Iya. Apa mau? Oh, udah turun. Kirain mau foto-foto gitu. Iya. Soalnya ada jadwal pemotretan sekarang. Lanjut. Izin yang sudah hadir teman-teman ya, dibantu laporannya dulu teman-teman ya. Biar kenceng komal kita ya. Silakan, mungkin ada teman-teman Kristen ya yang mau naik diskusi atau mau ganti Tuhan. Mumpung ada Ustazah Noi di sini, Ustazah Tungtung ya. Jarang-jarang beliau ini ya. Kemarin beliau ada trouble sedikit, bisa bergabung lagi bersama kita ya. Gitu.
Yang di bawah izin dibantu di follow dulu ya, semua akun yang ada di atas teman-teman ya. Begitu, biar bisa kita mempererat tali silaturahmi lah ya. Kita saling menganjang sana di udara begitu kira-kira teman-teman. Ya dibantu di follow dulu semua teman-teman ya, yang di bawah ya. Tapi begini loh, kemarin kita ada program ya host ya, untuk teman-teman yang di bawah, muslim ataupun apalah, yang ingin, yang punya usaha atau apa ya, usaha online apa ya, yang ingin dipromokan, promosikan, bolehlah silakan naik ke atas. Seumpama ada yang usaha sempak koyak ya, yang 1 karung 100.000 ya kan, bisa di sini ya, dipromosikan aja teman-teman. Kalau ada yang punya usaha-usaha apa, home industry ya, yang pengen apa, dijajakan lah ya, sistem online, silakan. Ini Bang Tamalan Rea, dia pengusaha sembako ya. Silakan, mungkin ada teman-teman ya yang pengen ya supaya usahanya bisa dikenal ya. Ya kita saling membantu lah ya. Begitu. Kalau ada yang pengen silakan, ada yang apa. Bagus kalau lancar kan. Jangan manis. lupa. Manis juga kalau lancar gitu kan. Ada yang ya, ada yang jualan kangkung akar atau apa kan bisa ya kan. Bisa. Sini aja. Silakan teman-teman kalau ada ya. Ada mungkin yang usahanya properti ya kan atau apa ya, jual alat-alat apa, alat-alat bekas perang, silakan aja ya kalau ada yang menaik. Apa ini, aku ngado beras, apa maksudnya itu Bang? Jualan patung aja itu jangan, sudah banyak itu Bang ya. Kerupuk daging, kerupuk kedagingan juga boleh lah ya kan? Halo Leko. Siap ya Ele. Gimana Leko? Alhamdulillah sehat. Tadi lagi nonton challenge dan diundang, sengaja lewat langsung dinaikkan. Tadi itu waktu saya undang-undang kontak-kontak dari teman-teman Kristen itu kepencet di anunya Bang Naga. Ada Bang Asmika di bawah, asli milik Katolik bah. Iya. Lanjut. Bagaimana Bang Asmika? Sehat Bang, sehat. Sehat. Udah ngopi Bang? Ngopi. Belum ngopi Bang? Saya mau beli kopi dulu nih. Ini lagi ngopi nih Bang. Apa nih cerita nih Bang? Tapi silakan naik. Sekali nafasnya, Asmika. Kayak berat kali nafasnya. Iya, baru pulang kerja. Oh, pantesan capek. Iya Bang. Nafasnya menggoda imin. Bukan apa ini, karena orang kalau kita baru pulang kerja tuh apa, stay dulu minum air putih kan. Iya. Oh, alhamdulillah sehat Bang Aldo, alhamdulillah sehat. Bang Loading mana ya host? Bunda, Bang Pelopo. Bang Loading tadi siang dia pelayanan. Dia pelayanan kontek-kontekan sore kalau nggak salah tadi ya. Habis dari ada kerjaan sedikit juga. Ada belum nih? Biasanya sih dia waktu pelayanannya itu jam-jam 1 ya. Pelayanan. Jadi gantian kan, gantian ya.
betul betul. Saya juga kurang respect juga kadang-kadang sama Melayu nih Al. Kalau kita ajak kerja udah dapat dikit tidur aja gitu. Susah. Kerja sama Melayu begitu. Aduh, kena juga. Benar kali? Kalau sama orang Cina enak dia kan kejar terus orang kan. Iya kan. Kalau orang Melayu ini udah dapat dikit nongkrong di Lapotuak. Susah gitu. Iya kan? Iya. Pokoknya urusan besok lagi kan. Nah, kayak gitu nih kalau Melayu. Jadi kadang-kadang Sistem orang kita, udah cukup lah rezeki Allah berikan hari cukup ini. lah. Ya makanya Cukup lah. sesuai doa Bapak kami kan. Segitu juga. Iya, sesuai doa Bapak kami kan, berikanlah rezeki kami makanan hari ini kan. Hari ini doang dia minta, besok minta lagi. Pokoknya sekali sebulan kan. Iya, Bapak kami yang di surga ya kan, nah, berilah kami makanan untuk 1 bulan. Jadi nggak doa-doa lagi kan, tiap hari. Enggak, Bang Polopo, setahu saya kalau mama saya sarapan pagi ada baca doa, siang baca doa, sore baca doa. Dalam 1 hari 3 kali. Cuma kalau pas dia minum kopi nggak ada dibaca doa bapak kami. Macam mana itu Bang Polopo? Mungkin doa ibu kami kalau minum kopi. Ibu kami ya. Oh gitu ya. Itu juga ya. Bisa juga. Seharusnya di situ berikanlah kami pada hari ini makanan ya kan, seharusnya stok sebulan gitu kan. Iya. Kami makanan untuk stok sebulan ya kan, jadi nggak doa-doa lagi ya kan. Gitu. Iya juga ya. Iya. Besok kalau pas aku telepon aku mau bilang lah Bang Polopo minta doa 1 bulan aja langsung ya kan. Iya. Jadi ya udah makanan secukupnya aja kan hari ini kan. Gitu. Pokoknya sebulan. Ya juga ya. Kok lambat kali Bang Polopo kasih tahu? Gimana Bung Asmika? Bung Asmika ini slow tapi agak lambat dikit loadingnya nilai. Aman-aman guru. Aku kira tadi Nabi Luga ini mirip suaranya pikirku. Jangan, dari Tanah Batak itu nggak ada yang lainnya jadi nabi, khusus itu yang dari Tanah Batak itu. Naik Lamborghini dia itu udah dikawal sama malaikatnya itu Lamborghini. Apa dia bilang Bang Polopo? Naik mobil apa? Rolls Royce. Dia udah dapat Rolls Royce di akhirat. Aduh, mantap kali lah dia ya. Agak mirip-mirip suara guru sama Nabi Luga itu. Maksudnya guru sama anak muridnya langsung aja le. Kemungkinan lah. Tapi dia bersyukur loh dia di dalam Kristen boleh ngomong gitu, tapi kalau sempat di Islam udah lewat dia. Tapi banyaknya orang yang mendukung dia itu, nggak tahu kenapa mendukung dia itu. Karena sebenarnya mendukung dia itu disitulah yang yang kalau dinaikkan. Kenapa kok yang Kristen di sini kan yang didukung, apalagi kalau didukung dia, kenapa nggak dari pihak gereja suatu ngambil tindakan, atau dari Persatuan Kristen kenapa nggak diambil satu tindakan? Berarti kalau nggak ada tindakan, betul lah dia mengaku nabi. Seharusnya orang Kristen Indonesia berguru kepada dia semua. Yang Protestan. Pokoknya ngejreng tadi itu, ngejreng. Dia bukan udah pernah dipakai sama TV1 loh dia itu. Pokoknya dia udah punya punya gereja, King of the King. Duitnya banyak katanya, triliunan. Tapi duit banyak triliunan, sayang juga Nabi masih naik motor butut ya. Tapi Rolls Royce mana butut itu, mewah itu. Ya di surga katanya.
Ternyata naik mobil butut, macam mana tuh lah itu? Ada nggak jalan tol di surga? Tanya Bang Polopo. Lanjut Bang Polopo. Jalan tol ada kak? Lanjut Bang Polopo. Nah, saya ngikutin Luga, jadi stres juga kita bang. Jadi stres juga Luga tuh. Tapi kadang-kadang bener loh. Kadang-kadang dia bener. Kadang-kadang. Jadi contoh ini kan, dia mengatakan Roh Kudus itu adalah istrinya Bapa, katanya kan. Ada asumsinya begini. Kalau Bapak sendiri ngapain pelangak-pelongok, katanya kan, siapa yang mau buatin kopi Bapak di surga? Bikin baju apa kan? Ini iya sesederhana itu bang, sesederhana itu kan. Iya juga sih kadang-kadang kan. Terus yang mengurusin makan apa kan? Nggak ada. Masa Bapak mau masak sendiri Indomie terus aja kan? Nggak mungkin lah. Jadi ada mama, ya, ibu kan. Gitu. Logis juga bang Asmika, logis juga, karena di dalil itu menghujat Roh Kudus itu dosanya tidak diampuni. Artinya kan ini Roh Kudus ini dia tinggi loh, tinggi. Dia punya kapabilitas dia itu tinggi dia. Menghujat anak boleh diampuni kan, tapi Roh Kudus nggak boleh. Nah kalau kayak seperti ini kan, di rumah itu kan ibu yang pegang peranan kan, gitu. Kalau menghujat ibu nggak dikasih duit kita, susah. Masuk juga sih akal konsepnya itu. Derni aja yang Advent tuh percaya sama si Luga kan, yang Bang Polopo kan? Iya. Masalah kartu apa tuh Bang Polopo? Debat di room ini juga, kartu apa itu Bang Polopo? Apalah itu masalah Chip. Iya, chip gitu loh. Chip itu. Itu kebanyakan baca Wahyu. Kitab Wahyu ya jadi begitu bang. Jadi efek dari membaca kitab Wahyu itu, jadi kita ini otak ini dibawa kemana-mana, traveling. Itu bahayanya bang kalau baca Wahyu itu. Benar nggak bang Asmika? Coba aja baca Wahyu itu. Mana-mana otak itu mikirinnya, adalah ke perang naga, ada kodok, macam-macam. Bahaya loh itu Wahyu itu. Nah ini kalau Wahyu yang dibaca inilah yang membuat kadang-kadang kita berhalusinasi kan, jika tinggi. Betul gak? Betul. Iya. Makanya baca Bibel itu yang ada ala kadarnya aja, yang penting-penting aja, yang dibutuhkan aja, jangan semua, nanti merasa nabi pula. Iya. Kalau semua dibaca, semua dihafal, udah terjadilah luga berikutnya. Kalau Pak Daniel kan yang di Belanda tuh, yang istrinya 3 kan mengaku juga nabi juga kan? Tuhan udah dia Tuhan. Bukan nabi lagi, Tuhan. Dia bisa ngutuk orang loh. Daniel, orang Cina itu ya? Bukan orang Indonesia, tapi dia di Belanda. Kan apologi juga dia? Bukan itu ya? Bukan. Aku kira Daniel yang satu. Oh itu si Paujang mengaku nabi ke-26, si Paujang itu. Jadi bagaimana Pak Asmika? Asyhadu. Apa tuh Pak? masih belum sanggup aku nerimanya itu bang, terlalu kotor aku. Apanya terlalu kotor abangku? Semua lah, jiwanya, hatinya, perilakunya masih terlalu kotor, jadi belum sanggup lah itu.
Di situ kan Justru karena terlalu kotornya, Islam tempatnya untuk membersihkan hati yang kotor. Nah, serius. Tidak percaya. Iya. masih banyak. Karena semua perbuatan dosa yang dilakukan, semua perbuatan buruk yang dilakukan, ketika dia masuk Islam, dia kembali menjadi bersih, kembali ke fitrah, kembali suci, tanpa dosa, tanpa noda. Itu, abangku. Betul memang. Cuman kan masih banyaknya orang-orang yang pantas untuk itu bang. Kalau saya merasa udah jalannya aja udah gitu aja. Salah bangku kalau begitu pemikirannya. Keliru. Karena menerima cahaya itu sangat susah itu bang, berat itu. Enggak juga. Biasa aja itu. Enggak juga. Cahaya itu sebenarnya bang, adanya di diri kita bang. Karena Tuhan itu pasti ada. Pasti kan, kalau kita meyakini Tuhan itu ada. Betul bang Asmika ya? Ya betul. Jadi, siapapun Tuhan itu ya kan, siapapun ya kan, pasti ada. Nah, terang itu sebenarnya di diri kita. Diri kita mau dibuat terang atau mau buat gelap, makan gitu bang. Betul. Iya, jadi bagaimana kita membuat diri kita terang? Ya positive thinking kepada orang lain, ya kan. Seringlah kita bersedekah, ya kan. Gitu. Itu membuat diri kita terang supaya kita terhindar dari kegelapan itu. Makanya setiap saat kita mengingat akan kematian, itu adalah salah satu terang itu bang. Ketika di dalam pemikiran kita selalu terngiang-ngiang tentang kematian bang. Nah ini ya. Itulah sebenarnya terang itu bang. Ketika orang itu sudah selalu setiap saat dia mengingat tentang kematian, ya kan? Nah, itulah sebenarnya terang itu bang. Artinya ketika kita mengingat kematian, sangatlah kecil kita berbuat yang tidak baik. Mungkin begitu mas ya? Gampang kok kalau bagi saya ya. Itu lanjut. Bang Asmika pernah enggak bersedekah? Jarang sih bang. Pernah tapi jarang. Ini masalahnya. Coba Bang Asmika sekali-sekali kalau seumpamanya Bang Asmika lihat pengemis di pinggir jalan, ya kan? Lagi pengemis di pinggir jalan, atau ada tukang beca, ada buruh itu ya. Betul. Coba Bang Asmika belikan warung, ya kan, cari warung, belikan dia makan, kasih dia makan sebungkus aja, kasih dia makan. Ini Pak, makanan saya belikan, kebetulan saya tadi ada uang lebih, saya beli makanan ini, kasih. Baru rasakan seperti apa rasanya. Nah, seperti itulah yang namanya kedamaian. Bang, itu Bang Asmika. Bang Asmika, orang kita Batak kan? Iya Batak kan. Ini saya bacakan, maaf ya. Kata Bang Nando, kalau sesak nafas, sering kau makan nanas bro. Nanas itu apa nih? Menjernihkan. Saya baca aja nih. Lanjut. Untuk menghilangkan apa nih sesak nafas? Siap bang, nanti dicoba lah dulu. Ini nanas ini bagus untuk bersih paru-paru bang. Oke, lanjut.
Lanjut bang, yang bang Polopo, saya baca ini aja tapingnya. Lanjut Ya, Polopo. berapa BB bang? BB-nya berapa bang? Asmika. 100. Ah itu. Kalau saya bang hampir sama, tapi alhamdulillah bang. Napas sih masih oke bang. Saya juga gede juga bang. Cuman alhamdulillah ya. Betul itu kata apa? Bang Sitama ya. Jadi apa yang sesak itu loh, apa tadi nanas ya, Paru-paru, nanas untuk membersihkan paru-paru. Tapi tanya dulu, makan B2 enggak? nah itu juga sih yang bikin itu. Iya, itu pasti. Iya itu Nah, itu masalahnya. Bang Asmika, rata-rata pemakan bebong itu pendek-pendek umurnya itu. Iya ya. Serius. Enggak juga, rokok itu enggak pengaruh loh. Saya ini perokok kenceng bang loh. Rokok enggak ada pengaruhnya. Itu nenek saya umurnya 105 tahun masih merokok, surya pula. Enggak juga. Sebenarnya penyakit itu dari kita sendiri sih, dari hati. Penyakit itu timbulnya dari hati sebenarnya, Pak. Ya, begitu. Kemudian salah satu enggak juga, Bang. Makanan juga itu ya ada takarannya kan. Ada takaran ketika berlebihan gitu kan. Nah, tapi poinnya penyakit itu sebenarnya asalnya dari hati. Hati kita bersih ya, insya Allah semua akan bersih gitu kan. Begitu. Terutama dulu Tuhannya dulu yang dibenerin, baru hatinya. Itu sih betul nggak? Betul nggak? Betul. Betul sekali. Iya. Karena percuma kita membenarkan hati kalau Tuhan salah, nggak bisa juga bang. Tuhannya dulu dibenerin, baru hatinya. Bener, Ustaznya Tuntung, Memang ini betul ini. Izin ini Alktp ada nggak di layar ya? Nggak ada, udah turun. Nggak ada. Oh kan, udah turun katanya ada dia, gimana sih tuh anak? Ini ya baru muncul ini. Nih baru muncul. Tapi Bang Polopo, jangan salah juga Bang Polopo. Ini susah orang kita Batak yang dihilangkan satu ya Bang Polopo. Apa itu? Duduk di lapuk tua itu tambulnya itu silap-silap dua-dua tambulnya dimakan. Itu dia. B1 sama B2. Itu dia. Itu. Nah, itulah itu ya Tuhan itu kan memberi ujian dari makanan, Bang Asmika. Iya kan? Jatuhnya Adam ya itu kan ada makanan, Bang. Iya kan? Dunia ini hanya karena urusan perut aja, Bang. Orang bisa bermusuhan, saling bun-bun, ya kan? Saling gontok-gontokan ya karena makanan, karena perut aja, Bang. Ya kan? Itu sih. Makanya Tuhan itu memberikan kita ujian hal yang segampang itu gitu loh. Dalam makanan kita dibatasi kan. Oh ini loh. Nah, kan kayak gitu. Nah kalau kita bisa udah menahan di situ ya insya Allah kesananya bisa gitu Bang. Artinya ada ngerem, ada remnya ya, betul ya ya. Betul. Tapi kalau orang ini, kalau rata-rata yang saya lihat ya kan, habis sudah kena itu narik inangnya, panjang kali silap-silap, nafas kita yang lewat. Iya, makanya kebanyakan yang gitu nanti udah fly baru ingat Tuhan, lagu-lagu rohani aja kan, lagi bauk nih, iya gak? Baru lagu-lagu gereja semua kan. Kebalik memang lah. Jadi waktu dia masih normal ya, baru segelas dua gelas tuh masih lagu-lagu pop lah ya. Pas dia udah fly, udah masuk lagu rohani itu. Percaya sama saya Pak. Bener gak? Betul. Iya. Yang lucunya gini, Bang Polopo. Pas lewat pendeta, kalau lewat ustadz kan kita kan nggak berani kan untuk manggil kan. Kalau orang ini berani, ayo atau pendeta atau romo diajak minum juga, singgah dulu katanya. Ngeri. Gitu dia. Iya betul, karena saya juga suka nongkrong Bang. Di tempat saya kan gitu juga. Warung tuak di kiri kanan dulu. Dulu saya kan di Toraja Bang.
Jadi di kiri kanan itu warung-warung tua semua kan. Kalau masih angkatan pertama, angkatan kedua itu masih lagu-lagu enak, lagu pop zaman itu kan, lagu-lagu plus zaman kami dulu bang. Nah kalau udah mulai tukar 2 kali ceret, nah udah tunggu-tunggu udah tuh lagu rohani keluar, baru ingat Tuhan. Kebalik nih. Itu pengalaman saya nih. Betul nggak, Asmika? Betul nggak? Iya. Kebanyakan. Oleh Asmika, kalau duduk di lampu tua berapa kali tambulnya itu? Tambul Inang, berapa kali tambulnya minta itu? Wah, tergantung isi kantong lah bang. Isi kantong lah. Nggak mungkin ngebon kan? Dipikirkan juga ke situ. Kalau di kami ada bang, warung begitu khusus muslim ada. Di sana kan tidak terlalu ketat yang gitu ya, banyak yang muslim tapi budaya ya kan. Ada dia. Tua-tua juga bang. Nah cuman tambulnya itu dorongannya itu ya kayak apa, bebek ya iti ya. Itu dirica-rica bang. Wah dikeset masak serai gitu pedas-pedas. Wah itu indah aja itu. Ada. Ada bang. Jadi setiap daerah macam-macam budaya. Ya. Iya. Jadi kalau teman-teman muslim itu yang mau ya memang budaya di sana begitu lah. Nggak bisa juga, susah juga kita kan. Tapi terkikis sekarang kayaknya udah nggak ada. Masa saya aja gitu loh. Jadi ada memang warung-warung lapo ya. Wah kalau tuak di sini kenceng bang, mendidih dia. Mendidih bang. Iya. Berbuih dia. Berbuih bang, apalagi kalau baru turun, iya terus dikasih yang pahit itu rame buli namanya bang ya, dia kan manis, kasih rame buli, manis, iya pahit dia bang, itu kulit apa itu kan, taruh rendam dulu, mendidih dia bang, bagus tuak di Lowu ini bagus. Makin ngefly makin asoy. Tapi yang paling keras tua mana? Tua orang kita Flores atau orang kita Papua? Tua yang paling keras? Batak lah bang. Ah Batak agak seberapanya itu le. Kalau Papua itu kalau ada Nias bang, Tua Nias. Ada tetangga aku minum katanya minum sedikit aja udah nggak sanggup katanya, lebih alkoholnya lebih tinggi katanya. Bang, belum mau coba Tua Nias, tua sulingnya bang. Enggak lah le, haram itu, kami muslim haram. Bah itu. Bukan gini, kalau yang original, kalau udah suling lain lagi. Yang originalnya gitu loh, baru dari pohon, ya kan? Nah diturunin, langsung dikasih apa itu kulit itu kan? Kulit yang buat pahit itu apa? Di sini namanya rame buli. Gaharu. Tanpa tambul bang nggak ada enaknya itu tanpa tambul. Nasrul ini apa? Kristen juga ya? Aku bang. Status Kristen. Lanjut, kita simpan dulu masalah tua tuh. Bapak Gembala, Bang Polopo, lanjut Bang Polopo. Kesimpan dulu. Iya, kalau Nasrul ini si adinda kita Frans ini lagi proses belajar juga beliau. Oh, gitu. Lagi proses belajar. Mudah-mudahan ya teman-temannya kita doakan aja lah supaya beliau menemukan kebenarannya. Iya, amin ya Allah. Amin ya Allah. Kemarin ada pertanyaan dari Frans kemarin apa ya? Apa ya Frans ya? Iya. Salah satu sama Bang Inspirasi sih. Boleh kita buka aja di sini bang. Buka langsung. Kita buka aja. Tanya ulang. Tanya ulang aja. Ya tanya ulang. Sebenarnya niat saya mau nanya
pakai satu-satu orang sih, satu yang menjawab, siapa tahu aku mau cari tahu Nggak jawaban yang apa-apa, satu satu-satu sama aja. jawaban yang lain itu ada bedanya atau sama gitu kan. Nah, coba kau tanya saya, Nggak sama apa-apa, nggak nggak jawabannya apa-apa. nanti? Kalau Islam Oke. itu satu dia. Oke, saya tanya Bang Palopo ya. Jadi yang mau aku tanya Bang, oke, apa alasan kita harus percaya kepada Muhammad? Apakah karena Muhammad itu hanya mempertuhan satu atau hanya mempertuhan Allah yang Esa itu, ataukah dalam hal perbuatan Muhammad itu sudah melambangkan bahwasanya mengikuti perintah Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan? Mengapa kita harus patuh? Mengapa kita harus meyakini Muhammad, atau istilahnya mengapa kita harus mengikut Muhammad? Apakah karena Muhammad hanya mempertuhan Tuhan yang satu yaitu Esa, atau dalam perbuatan Muhammad atau apapun yang lakukan Muhammad atau ceramah atau apanya itu melambangkan perintah atau mengikuti perintah dari Tuhan atau sesuai dengan ajaran Tuhan Baik. dalam bentuk perbuatan. Kalau di Islam semua itu ada perintah, Adinda Frans ya. Nah, perintah untuk mentaati pemimpin itu pertama di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua perintah Allah sendiri supaya kita mengikuti Nabi, ya kan? Itu contoh selalu saya katakan bahwa surah Ali Imran ini sangat dahsyat teman-teman. Ini perintah Tuhan, ya kan? Coba kita baca, ini dalil ya. Jadi tidak berasumsi gitu. Nah, di sini dikatakan Allah berkata, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini Nabi Muhammad ini. Jadi Allah memerintahkan manusia mengikuti Nabi Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Besar, ya kan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, kemudian di surah An-Nisa juga ada ya, di 59 ya. Ini jelas di sini ya. Kamu catat Nasr ya. Surah An-Nisa 59 ya, ayat 59. Nah, ini perintah Allah ya. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri, ini para ulama ya, pemimpinnya di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quranul Karim dan Rasul sunnah ya, ini sunnah ya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari kiamat, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini menjelaskan perintah Allah kita taat kepada Nabi, Rasul dan pemimpin. Ini secara umum begitu. Jadi apa yang dikerjakan Nabi itulah gambaran perintah Tuhan. Jadi apa yang diperbuat, ya kan, ini kita ikuti baik dari perkataannya. Ini kan para nabi atau para rasul itu dia berkata dan berbuat atas perintah dari Tuhan, seperti itu. Frans ya, dan beberapa dalil lagi ya. Nah, kemudian di surah Al-Ahzab ayat 21 ya, itu dicatat di sini Allah berfirman, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, ini jadi ada perintah. Jadi bukan kami hanya itu. Kalau nggak ada perintah ya nggak ini. Karena di dalam Islam itu kita berbuat, bertingkah laku ada dalil yang kita ikuti. Tidak boleh eksperimen sendiri. Nah, satu lagi dalil ya, surah Al-Hajr ayat 7 ya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Nah, ini kata Tuhan pencipta langit dan bumi ya. Dan apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.
Nah, ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menerima segala yang dibawa oleh Rasul dan menjauhi segala larangannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Paham sampai di situ? Oke bang, saya paham. Silakan. Cuman muncul rasa penasaran lagi nih bang. Apa itu? Rasa penasarannya gini bang. Oh berarti kita mengikut Muhammad itu karena yang pertama Muhammad percaya satu Tuhan, dan yang kedua perintah Tuhan untuk mengikuti Muhammad, ya kan bang? Jadi pertanyaan saya gini bang, apakah ada atau apakah semua perbuatan Muhammad itu, tadi kan abang bilang segala perbuatan Muhammad itu udah diapakan Tuhan, itu Allah. Jadi maksudnya apakah perbuatan atau di dalam perjalanan Muhammad itu semua perbuatan Muhammad itu sudah istilahnya mengikuti ajaran yang diturunkan oleh Tuhan, tidak ada penyelempengan atau melawan lah, contoh seperti apa? Ya istilahnya yang tidak masuk akal lah, tidak masuk akal bahwasanya itu adalah perintah Tuhan. Seperti apa? Apalah aku bilang bang ya, tapi sih kalau ku dengar-dengar ya bang ya, mohon maaf lah kalau istilahnya ada salah. Kalau dengar-dengar sih dari istilahnya dari ceramah-ceramah kawan-kawan yang lain, dari rom-rom yang lain, itu katanya Muhammad pernah istilahnya memusuhi lah, aku bilang memusuhi. Siapa? Memusuhi seseorang. Nah, contoh gitu bang. Di mana itu? Apakah itu cerminan dari perintah Tuhan? Di mana itu Nabi kami memusuhi seseorang? Ya kembali lagi bang, kayak buktinya yang istilahnya yang pernah berkhianat sama Muhammad itu belum bang, yang dilempar-lemparnya itu kuburannya itu, contoh itu kan itu berarti sama dengan memusuhi juga itu. Apalagi ya, orang udah mati bang, ngapain? Memang dia dikutuk kok, dikutuk oleh Tuhan. Gimana sih? Itulah maksudnya, apakah itu karmanya itu memang atas perintah Tuhan atau gimana? Abangku, kalau itu kita ambil hikmahnya bang, kita ambil hikmahnya ya. Begitu besar hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang ingkar atas firman-Nya. Jadi yang kamu maksud tadi itu Abu Jahal ya, beliau itu orang yang dihukum oleh Tuhan karena kenapa? Dia menentang ajaran Tuhan yang diberikan kepada Nabi. Nah itu bang, jadi itu kalau kita ambil hikmahnya, begitu besar hukuman kepada orang-orang yang menentang Rasul pada saat itu. Makanya dia diberikan azab ya, baik di dunia, di akhirat. Di dunia aja dia sampai meninggal aja masih dihujat, bayangkan. Makanya hati-hati bang terhadap pemimpin gitu loh. Jadi pemimpin ini memang kita harus ikutin, tapi pemimpin yang bagaimana? Nah contoh begini Nasrul ya, Arab itu dulunya daerah yang sangat-sangat brutal, tidak ada peri kemanusiaan di situ, yang kuat yang menang, ya kan? Ini Jazirah Arab loh. Kalau memang akhlak Nabi kami itu buruk, tidaklah mungkin dia bisa diterima di tengah-tengah orang yang kehidupannya sangat brutal pada saat itu. Nggak usahlah hal-hal yang lain tentang perbuatan apa, yang terkecil aja deh, pasti sudah tidak bisa beliau melanjutkan dakwanya. Makanya Allah menuntun dia supaya tetap terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, tidak baik, sekecil apapun pasti dijaga. Karena beliau diturunkan ini kepada orang-orang yang kepala batu semua gitu loh. Ada orang salah sedikit dihujat, bahkan dibun-bun. Itu zaman Nabi kami bang. Maka beliau itu sempat hijrah ya, host ya, sempat hijrah dulu, ya kan? Nah, dari situ aja penjabarannya bang. Nggak usah kita terlalu berlebar, nggak mungkin loh dia bisa memimpin Arab. Arab itu ngeri bang. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari Mekah ke itu aja sih saya bang. Oke bang. Begitu. Ya, silakan. kalau aku sih udah dapat keterangannya dari abang. Berarti
sekarang tugas saya, saya ingin membuktikan sendiri, membaca tentang kisah-kisah Nabi Muhammad seperti apa, itu aja bang. Kasih, Bang. Betul. Harus. Masya Allah. Betul bang. Itu tadi. Itu mantap itu. Karena izin ya Os ya. Masuk, Karena saya masuk, pun masuk. sama seperti Anda dulu, tidak memahami Nabi Muhammad. Namun ya, setelah saya membaca buku Sirah Nabawiyah, kalau mau dibilang percaya ya, percaya nggak percaya, tapi setelah saya membaca itu, kaget saya, geleng-geleng kepala. Karena beliau ini Nabi Muhammad nih waktu Waalaikumsalam. Bang Waalaikumsalam Eri. warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Setelah Ibunda Aminah meninggal, beliau dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib ya. Kemudian setelah kakeknya wafat, beliau dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Jadi beliau ini dari kecil, bahkan dari kecil sudah dijuluki Al-Amin karena beliau sangat dipercaya ya. Tidak ada kata bohong dari atau dusta dari mulutnya. Itulah yang saya kaget ya waktu baca buku Sirah Nabawiyah. Luar biasa beliau Nabi Muhammad ya, jujur, berakhlak mulia. Jadi kenapa agama Islam cepat menyebar? Satu alasannya karena waktu beliau berdakwah itu beliau menunjukkan akhlak dan memberikan teladan yang baik, tutur katanya lembut, berbelas kasih, membebaskan budak-budak, memerdekakan budak, menyetarakan derajatnya, mengangkat anak terus dibebaskan dari perbudakan, dan beliau pun merangkul orang miskin, membantu orang miskin, fakir miskin. Itu ajaran kasih yang sebenarnya tuh diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nanti kalau sampean ini coba baca dulu, nanti Anda kaget nanti bang. Mungkin air mata Anda ya yang akan keluar, saya yakin menangis karena bertentangan dengan apa yang dipremi oleh teman-teman kita yang jujur ya, yang ada dasar dalam hatinya, ada dasar kebencian dan ketidaksukaan terhadap beliau. Tapi setelah mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu berakhlak sangat mulia, jujur ya, berdedikasi ya, beliau tuh mau apapun ya yang diberikan, yang dicontohkan oleh beliau tuh diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Bahkan sahabat-sahabatnya mengimplementasikan dalam kehidupan mereka. Terbukti ya. Nanti jawabannya ada di buku Sirah Nabawiyah. Silakan sampean Anda baca. Bagus ya, tapi niat Anda ya, saya berdoa ya semoga Allah membuka hati Anda dan pikiran sehingga teman saya ini juga mendapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Itu bukunya yang barusan yang saya kasih nampak Nasrul, yang saya kasih nampak itulah, bacalah, insya Allah. Bang Al pun dulu baca itu, yang saya kasih nampak tadi bukunya. Iya. Di situ sejarah Nabi Muhammad ada dari yang kecil sampai yang besar, ada itu semua di situ diceritain. Tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Berarti lengkap ya? Lengkap bang. Baru nggak ada bantahan itu, nggak ada. Kalau memang buku itu, sejarah itu dibuat-buat, sudah ada bantahannya gitu loh. Ini nggak ada bantahan. Artinya memang sejarah ini memang benar-benar ada gitu loh. Ada gitu. nasabnya juga itu Bang Palopo. Ada. Mahal nggak sih buku itu Bang Setama dulu berapa sih? 200-an. Ini kita kan dapat 10 ya, 10 biji dari Boru Sinaga, kita dibagi satu. Saya pun ada juga yang di rumah, tapi kurang lengkap. Yang ini termasuk alhamdulillah lebih lengkap. Lebih lengkap ya. Yang Harganya ini kalau ya? nggak silap 200.000 kalau nggak silap. Oh, berarti nggak sampai jual rumah dong, nggak ya? Enggak. Iya. Kalau ini sedekah hamba Allah. Masya Allah. Yang ke Boru Sinaga. Jadi kami untuk dibagi-bagi semua kan, untuk moderator saya sebagai moderator dapat juga, untuk apologi dapat juga. Saya dapat satu. Oh iya. Baik. Oh iya, nantilah kita cari siapa yang mau bersedekah Sirah Nabawiyah kan. Iya, gampang lah itu. Ya kan? Saya pikir mahal dulu kan, kayak Bible 600.000, 700.000. Ada dua. Oh, ada dua. Yang versi lagi 180, kurang lengkap. 150 lah, saudara ini boleh nggak? Iya.
Iya, iya, iya. 200 Kalau mau ribuan ya. kalau mau yang lengkap kayak versi ini, yang ini. Coba besarkan Bang Kapirasi, besarkan Kapirasi. Besarkan. Ini. Nah ini yang lengkap ini, Apa itu mas kawinnya itu? yang hijau. Berapa mas kawinnya? Ini sekitar 250-an. Oh, insya Allah nanti kita cari. Itu yang lebih lengkap itu. Lebih lengkap ya. Jadi kalau Franz betul-betul mau belajar, ya kan betul-betul mau belajar, ini saya hadiahkan kau, ini saya punya. Saya kasih ke kau. Masya Allah, kemarin saya minta gak dikasih, kok peran yang dikasih gimana? Aneh-aneh aja nih host nih. Kalau kau mau betul-betul belajar, Iya, kalau betul-betul belajar. KTP udah ada yang kayak mana? Yang kayak host ya? Saya sih bang mau Warna hijau mandiri bukan? aja, Bang. Inspirasi, ya buat inspirasi itu, buat inspirasi mengenal tokoh ya. Jadi ada istilah gini, peran tak kenal maka tak sayang, betul Al ya? Ya, kenali dulu baru sayang, jangan sayang dulu baru kenal, nanti bahaya. iya. Tuh yang mau VC silakan Ini kenal sama tolong dia. yang tolong Ya, yang dibuang buat dulu isi yang silakan yang tuh, ini. ambil. Dibuang dulu. Yang wajah visi. Takutnya saya yang visi, lu yang keluar duit, bahaya loh, jangan ngajak gue loh. Lu yang keluar duit, bukan gue, hati-hati. Jadi gini ya, nah apa Nasrul ya, ini saya itu sedikit ya. Kita berpikir secara jernih. Coba kamu berpikir macam mana, sedangkan Yesus udah diangkat 100 tahun ke langit lah, diangkat oleh Allah SWT. Tiba-tiba datang si perjanjian Yesus turun kedua kali. Berarti kalau Yesus turun lagi di Pulau Patmos dengan cahaya, berarti kan udah berbohong. Berarti udah dua kali. Berarti sekali lagi turun udah 3 kali. Di situ ya berbohong. Dengan berpura-pura buta, dengan cahaya langsung dibilang saya rasul. Di situ aja kita udah apa ini? Kalau secara nalar berpikir kenapa kok bisa dia berpura-pura buta? Kalau dibilang Roh Kudus, dibilang ada Roh Kudus itu ya, berarti banyaklah yang dapat Roh Kudus itu. Paham bang, kurang paham. Ulang tadi bang, kisah di mana itu bang? Di si Paulus di Pulau Patmos yang pertama mendapat cahaya. Oh si Paulus yang buta itu. Bukan Lanjut. di ini ya. Lanjut Bang Pelopo, saya hanya buka aja, lanjut. Iya. Silakan. Sebenarnya simpel aja sih Pran. Kalau mau mengetahui tokoh itu kan kita harus tahu dulu dia keturunannya dari mana, iya kan? Nasabnya bagaimana, ya kan? Backgroundnya bagaimana? Ini kan nggak ada sama sekali. Baru paham. Betul. Ini kan? bang, gini bang sama. Ini bang, kalau soal yang maksud abang kan Yesus turun juga di situ menjumpai Rasul Paulus kan bang kan. Cuman harus kita ingat juga bang, Yesus berkata dia akan turun ke dunia seperti dia naik ke surga. Seperti apa dia naik ke surga, seperti itu juga dia turun ke dunia untuk kedua kalinya. Bukan secara pribadi, bukan gitu bang. Itu maksudnya bang. Berarti yang cahaya itu Yesus atau bukan? Yang turun bercahaya yang jumpa si Paulus? Yang melihat siapa bang? Si Paulus? Ya si Paulus dengan buta matanya kan. Bercahaya turun. Sekarang pertanyaannya, dia turun ke bumi sama enggak sama dia naik ke surga? Tidak sama, cahaya waktu naik ke langit. Bukan, itu Oranos. Kalau Bible asli Pak, Oranos ya. Kalau teks asli, kalau itu bukan ke surga, ke langit. Maksudnya gini loh bang, dia naik ke surga, itu kan disaksikan oleh murid-muridnya, disaksikan orang. Siapa yang disaksikan oleh orang-orang? Siapa yang saksikan kalau yang naik ke surga? Oh lo iya naik ke langit disaksikan murid-muridnya, tapi kalau ke surga enggak tahu, enggak ada yang nengok itu surga. Iya, makanya siapa yang Cuman gini loh bang, caranya turun ke bumi itu seperti dia naik, waktu dia naik ke
arah surga sana, ke surga, naik ke langit. Jadi maksudnya di situ, nah, dia ditengok oleh orang-orang sekitar. Enggak seperti itu. Itu kan seperti cuma cahaya aja, enggak, bukan dalam perwujudan yang bisa dilihat oleh semua orang. Dia cuma bentuk cahaya yang hanya bisa dilihat oleh Rasul Paulus. Walaupun Rasul Paulus buta, dia bisa melihatnya. Itulah ilahinya. Itu maksudnya, Bang. Bang Polopo, udah masuk nampaknya. Lanjut Bang Polopo. Iya, jadi kedatangan Yesus yang kedua kali itu kan dia bilang cuma 2 kali anak manusia akan datang kedua kali di tengah awan-awan, di mana tanda-tandanya itu ada cahaya, ya kan, cahaya, lalu langit gelap, itu kan sebelumnya itu kan. Nah, jadi kedatangannya itu anak manusia gitu loh, bukan berbentuk roh, bukan berbentuk apa. Tapi ya itu kan pengakuan Paulus, silakan aja, sah-sah aja sih kalau saya Leko ya, sah-sah aja. Cuman kedatangannya itu kan ada murid yang mengatakan dia mendengar suara, tidak melihat. Nah, ini ada murid-muridnya Paulus. Sikit Bang Polopo. Kok jadi marlai Bang Samawa? Enggak, ya ini Bang siapa? Abang Setama ini gitu loh, Bang Naga, gitu kan. Nah kemudian kedatangannya tunggu ya, tanda-tanda kedatangannya nanti lihat aja deh beberapa tanda yang disebutkan. Kita perang ya kan, kelaparan, gempa bumi, munculnya nabi palsu, mesias palsu, serta pemberitaan ini gitu. Jadi kan ada gempa itu Bang, nanti dia datangnya. Apakah ada gempa pada saat itu? Tidak ada lah, tapi biarin aja, itu pendapat Paulus, silakan aja kan. Nah kemudian apalagi tanda-tandanya, dia kan datang anak manusia, bukan berupa cahaya aja. Nah tadi tentang saksi, di ayat yang sama juga mengatakan ada murid-muridnya Paulus itu melihat tapi tidak mendengar suara itu, ada yang mendengar tapi tidak melihat. Nah gitu, itu tentang katanya perjumpaan Yesus dengan Paulus gitu. Berarti konsepnya beda kan Bang, bukan sama. Konsepnya ada bedanya kan Bang? Iya, makanya yang mana kau ikuti, yang mendengar tapi tidak melihat, atau yang melihat tapi tidak mendengar, kan gitu. Jadi ada 2 di situ. Tapi kalau saya sih, saya nggak kaji tentang Paulus itu. Kalau saya sih lebih ke konsep ketuhanannya aja dulu, Frans, ya kan. Karena kalau saya mengkaji Bible itu, saya anggap hanya sebuah cerita. Pak menerangkan sedikit sih. Tentang Paulus. Oke, itu poinnya di situ aja sih. Untuk menjawab Bang Setama ini. Intinya cara dia menampakkan diri sama Paulus itu berbeda dengan seperti dia naik ke surga, kan itu ada bedanya. Iya kan, dia naik ke surga dengan tubuhnya naik, ya kan. Nanti dia turun dengan tubuhnya lagi. Tubuh dan bisa dilihat oleh orang-orang. Dia ya, tapi kan nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak nentu Bang. Maksudnya saksinya pun nggak ada. Bisa melihat tapi nggak bisa mendengar. Ini kan kalau kayak Yesus naik ke surga itu kan, naik ke langit itu disaksikan muridnya, didengar, melihat, kan itu Bang. Jadi secara umum gitu masih banyak orang yang melihat. Siapa namanya, Frans, kalau memang kejadian itu ada ya, nggak usahlah terangkat seperti itu. Ibu Ida Dayak aja bisa menyembuhkan tangan patah ini, sudah penuh orang percaya sama dia Bang. Ya, dimanapun dia langsung penuh, ya kan, lapangan. Ini Ibu Ida Dayak loh. Apalagi ini kejadian yang luar biasa loh. Terangkat naik, orang melihat gitu loh. Bagaimana orang tidak yakin lagi bahwa dia adalah Tuhan ataupun apa gitu kan? Tapi buktinya nggak ada, orang-orang sono biasa aja. Berarti kejadian itu bisa dikatakan tanda tanya gitu loh. Kita aja sebagai manusia di sini, seumpama ada yang aneh-aneh kita lihat kan, orang pasti kita sudah iya kan, ini naluri manusia loh. Lah ini Yesus terangkat naik ke atas, orang melihat,
Bagaimana mungkin kita tidak percaya lagi? Tapi toh buktinya nggak ada yang percaya orang situ. Nggak ada pengikutnya itu. Pada zaman itu malah ditentang. Begitu loh. Contoh, waktu dia bangkit, bumi terbelah, terus tirai bait suci terbelah, teralis-teralisnya kan. Nah, bangkit orang, bayangkan itu kejadian luar biasa itu bang. Bagaimana mungkin kita tidak percaya lagi? Benar gak Pran? Benar gak? Orang bangkit, jalanlah dia di kota Kudus. Banyak orang juga yang melihat loh. Loh, bagaimana kita tidak percaya lagi kalau sudah kayak begitu? Tapi buktinya orang seputar situ biasa-biasa aja. Dan orang-orang Yahudi tidak pernah menceritakan hal itu. Cuman orang-orang Roma mana bisa? Apalagi hal-hal yang apa namanya itu kan, kalau di Indonesia ini kan kayak apa dulu ya, kejadian apa itu? Nah itu orang sampai terengah-engah loh. Bagaimana dengan kejadian yang luar biasa itu, manusia naik ke langit terus kayak Superman. Masuk di akal itu? Bagaimana lagi kita tidak mau mulai percaya kalau sudah begitu kan? Iya, di KPR itu kalau nggak salah ya. Iya bang. Saya kasih bang KPK aja menjawab. Kalau saya sudah melihat begitu bang, nggak ada lagi keraguan saya bahwa memang kalau memang dia Tuhan, ngapain lagi saya ragukan bang? Kalau sudah saya lihat nyata begitu kan, terangkat naik loh, kayak Superman loh. Bang Mulopo, kita tengok buktinya aja di tempat kelahirannya. Apakah orang Israel mengikut? Itu aja. Sedangkan Rasulullah di tanah Arab yang di zaman jahiliyah bisa orang mengikut Rasulullah Muslim semua kan? Itu di tanah kelahiran beliau. Di tanah kelahiran Yesus, apakah orang Israel mengikuti sampai sekarang? Apakah sanggup walau bukan orang Roma? Lanjut Bang Mulopo. Saya menambah sedikit aja. Iya itu aja sih tolak ukurnya. Gitu. Walaupun kadang-kadang teman Kristen, mereka itu tegar tengkuk apa? Setegar tengkuknya orang kalau sudah melihat kejadian seperti itu, ya kan, bahaya nanti nih kita dihakimi kayak gitu kan. Dia naik ke langit loh, hati-hati loh, dia turun lagi. Ini cerita-cerita ini aja kan, nggak usah kita pakai dalil lah, bermain di logika aja, gitu kira-kira. Ada lagi terdengar suara dari langit. Itu yang membingungkan saya itu, Pak. Lenagaku. Inilah anakku yang kukasihi, katanya. Buset ya, dari langit suara itu. Yang merpati itu. Ada yang merpati. Cuman itu ada suara dari langit. Buset ya, dari langit. Udah izin sapa dulu ya, malam KPK. KPK mau syahadat, ternyata benar ya. Iya. Gimana KPK udah siap? Ya, aku mampir karena cantiknya Bunda Vera aja. Ada. KPK. Kadang-kadang ini KPK romantis juga loh Bun. Kadang-kadang lagi bener kayaknya nih barang ini. Tapi ini kayaknya nyambung deh ditanya. Iya lanjut lah. Kayaknya. Tapi kalau saya sih nggak usah pakai dalil. Kalau KPK mah nggak pernah baca Bible dia. Bukan gitu. Kalau dasar-dasarnya aja mungkin kita nggak mengerti, ngapain kita bahas ke detail-detailnya. Gitu kalau aku paling sayang kalau apa bos? Ini teori dasar dulu. Teori dasar. Ini menarik ini teori dasar ini. Menarik ini menarik. Iya. Menarik. Roma sekian dan surah sekian, sementara awal-awalnya pun kita tidak mengerti. Cakep, gue setuju nih. Begitu cara berpikirnya, itu yang cakep gitu loh. Ya tumben agak benar ini aku ini. Enggak, bukan selalu benar aku kok. Selalu kayaknya nggak lagi duduk di warung tua ini. Kayaknya nih udah agak benar nih. Iya, di rumah ini ya. Kayaknya lagi di rumah nih. Nggak boleh. Kau cantik makin jelek, nanti ku tengok kau udah. Nggak boleh gitu. Jadi kita lebih mengedepankan menghargai otak kita sendiri. Itu yang benar.
Mati meja. Ya, begitu cara berpikir Mona. Iya, kan Bunda kan bukan apa. Cuma bilang malam ini Bang KPK enak, nyambung, diajak ngobrol gitu. Maka apapun mau kita bahas itu tidak akan pernah ada buahnya gitu loh. Bagaimana ceritanya? Iya, itu Pak Lobo, Di saat kita bermotivasi dasar kita awal-awalnya apa, tujuannya apa, di saat itu apa mau kita harapkan, apabila sudah negatif dari awal, tidak akan pernah berbuah apa-apa. Kok KPK naik si Frans turun? Dengar dulu sayang. Akhirnya setiap malam kita capek sampai Naik lagi Frans. tanpa buah apa-apa gitu loh. Karena sama sekali saya lihat penilaian saya selama ini, kita ini membahas yang tidak perlu gitu loh. Dan tidak nggak butuh penilaianmu KPK. Iya. Penilaian pribadi loh Bunda. Akan saya punya opini juga tentang apa yang kita jalani selama ini kan gitu. Gak ada maknanya, gak ada mutunya akhirnya gitu. Nah, mulai bengkok lagi. Tadi udah bener, bengkok lagi nih. Aku mau pingin mendasari, misalnya gini, saya menghargai. Aku sering nongkrong di sini. Aku menghargai yang paling sering dikatakan orang paling fair, yang paling objektif Komal ini. Saya hargai itu, memang benar. Cuman arahnya nggak jelas, sama aja dengan yang lain gitu. Nggak punya. Terus ngapain? Mau naik, minta naik. Lagi nih. Tadi udah bener loh. Kalau arahnya nggak jelas, Komal ini ngapain mau naik? Kan gitu. Sekarang boleh dong. Nah, berarti jelas dong. Supaya kan lebih bagus kan boleh dong. Punya saran kan gitu. Nggak boleh ya kan, nggak apa-apa ya. Seperti itu ya, cara berpikir yang benar kan seperti itu. Salah. Itu statementnya udah mengejat, sudah itu namanya. mengejas dan egois. Karena kita hidup ini kan bermasyarakat, ya kan? Kita namanya kan kita hidup ini hidup bermasyarakat dan hidup dengan cara pola pikir beraneka ragam gitu kan. Begitu. Kan. Saya selama mengikuti ini, tentunya saya punya observasi juga kan gitu. Tapi tidak bisa juga careless lu mempertahankan sementara pandangan orang kau nggak mau terima, hidup aja sendiri di hutan. Mana sih andanya? Jangan menutup diri dong, Pak Lobo. Jangan menutup diri, ada ya harus diterima kritik lah. Ya tentunya kita kan berharap ini menjadi ajak edukasi kan gitu ya. Tapi kalau memang itu kita menutup diri untuk tidak jadi edukasi, hanya sebatas memframing ya nggak apa-apa. Itu kan yang punya room yang menentukan kayak gitu. Ya tentunya hanya sebatas saya memberi saran yang saya lihat seperti ini. Nah, room ini saya lihat punya potensi supaya menjadi dan media untuk mengedukasi. Kenapa tidak? Kan gitu. Tapi ya terserah yang punya room dan teman-teman semua gitu loh. Sia-sia kalau kita membahas surah sekian, John sekian, Matius sekian, bilangan sekian, nggak ada gunanya. Apa bilang sia-sia? Buktinya Alkitab mualaf, bukan sia-sia dong. Akhirnya Alkitab yang nggak pernah tahu apa isi di Bible dia tahu. Yang bilang sia-sia siapa? Coba Al ngomong Al lanjut Al. Nggak, memang nggak punya kualitas dia sudah tersesat. Saya lebih tuh kan ngejak orang. Kau minum berapa botol Satu menit sebelum dilanjut saudara sosial. Kamu tahu nggak? Ini aku baru masuk sekarang ke dalam rumah ya. Selama ada top debat lintas agama, tetanggaku di depan rumah tuh Kristen. Karena didengar. Sebentar lu KPK. 1 menit aja. Selama TikTok ini kuputar besar-besar di situ, tahu nggak? Ditengok muka aku aja udah merah. Kenapa?
setiap yang dibaca Bible yang dibaca itu gak pernah dikasih sama pendeta ditengok baca. Aku pernah ditegur sama aku pas di depan rumah. Ini depan rumah nah. Untuk apa dibaca-baca itu, di debat-debatin? Aku bilang urusanku ini. Orang di TikTok debat lintas debat kenapa? Di situ tercerahkan. Kami ini hanya membaca tercerahkan untuk orang yang tidak pernah membaca Bible. Lanjut. Jangan kau bawa topik-topik receh sama aku LKTP. KPK, coba ngomong tuh gantian bisa nggak sih belajar gitu? Ya dengar Bisa nggak? Enggak, kita aja yang di Komal ini ya, yang Muslim gantian lo ngomongnya. Misalnya Bang Polopo ngomong, Bunda mute, Bang Tama mute, Bang Naga mute, host aja punya Komal mute, LKTP mute, Aki Eri mute. Nah, gantian ngomongnya. Ini lagi ngomong orang, ngomong juga nabrak-nabrak coba. Gak jelas jadi apa yang mau dibicarakan kan gitu. Nah, kalau mau ngomong sekarang udah kasih ngomong lah 2 menit. Harapanku sebenarnya ini kan lintas agama. Komal ini saya berharap karena kebetulan saya lihat ada memang punya potensi orang-orang ini di dalam. Inspirasi juga bagus, Palomo juga bagus. Tapi kalau loading janganlah. Dia kan seekor. Bunda Vera juga lembut. Artinya gini, saya berharap banyak sebenarnya dengan Komal ini. Karena memang bukan tujuan kita kan bukan mau memecah belah kan gitu. Dan saya berharap sebenarnya tidak akan pernah akan ketemu antara A dan dengan B. Hanya sebatas saling sharing-sharing pengetahuan kan kira-kira seperti itu harapannya gitu. Bukan saling mengejas gitu loh. Makanya saya sering nangkring di Komal ini karena saya lihat ya minimal saya ingin tahu teman-teman cara berpikir saya nambah pengetahuan dari Palopo misalkan sering bercanda, dari inspirasi sering bercanda dari Bunda Vera yang cantik gitu loh. Itu saya harapkan sebenarnya. Udah belum? Bertanya KPK. Gantian lanjut Al, udah ya, dengar dulu ya Bang, lanjut. Ada mutunya itu, kalau sama ini nggak mau aku. Iya, kapan kau ketemu dengan Bunda Vera? Kapan? Itu bukan urusanmu. Kau campur ya. Enggak, bukan di level berpikirmu ini LKTP. Kau sedang disesatkan kalau itu. Udah pasti kalau itu. Nah masalahnya begini, saya berpikir dan saya berharap banyak sebenarnya sama inspirasi. Kemarin kan pernah diluai inspirasi. Aku kecewa benar itu. Serius. Saya sering nangkring di sini. Ya host aja yang nanggapin host, lanjut host. Nah gini, saya berharap banyak sebenarnya teman-teman di sini memberikan edukasi tanpa mengejas. Artinya saya mencari pengetahuan aja gitu loh. Terserah mereka kemana akhirnya misalnya dengan cerita-cerita kita sehingga mereka tercerahkan ya silakan aja. Misalkan LKTP dia dengan kebotolannya dengan kecerdasan Tuh kan emang kayak gitu bahasanya itu nggak boleh lah, masa mengejak orang begitu. Kalau mau kasih saran bahasanya yang baik. Vera, kalau kami di dunia lapangan harus benar-benar jangan nggak ada namanya bahasa-bahasa basi. Katakan itu bodoh atau botol. Mulai ini kan publik loh. Kita ini ranah publik. Bahasanya harus aduh. Kalau Bang KPK ngomong kayak gitu terus, nanti TikTok ini kedetek Komal kita yang rungkat itu loh bahasa yang di barusan tadi itu nggak boleh. Naik lagi Frans. Ya. Oh ya sambil menunggu Frans tadi ini loh ada apa? Ada Bunda dapat kabar dari Al kalau malam ini hari ini udah sholat loh LKTP ya. Coba deh ceritain gimana tadi ceritanya. Alhamdulillah dari subuh tuh saya bangun. Saya tunggu-tunggu memang subuh tuh. Ya, memang agak jauh masjid rayanya, tapi kedengaran kan karena kalau subuh kan sunyi.
Aktivitas di sini kan berbeda dengan di Jawa. Kalau di sini subuh orang tenang tidur karena mayoritas Katolik. Kalau di Jawa mungkin subuh orang udah pada ajan ya, masjid banyak kan. Jadi di sini sunyi, jadi kedengaran walaupun dia agak jauh masjidnya. Saya bangun, jadi mulai dari subuh sampai 5 waktu itu saya tunaikan. Alhamdulillah ringan badannya dan damai saya rasa Bunda, damai, kayak nggak ada beban. Itu aneh ya perasaan itu ya, percaya nggak percaya itu, tapi saya yang merasakannya. Alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah. Nikmat kan? Bangun subuh kan nikmat kan? Nikmat bener itu. Makanya saya bilang saya bersyukur sekali ya udah keluar dari kegelapan dan menuju ke mendapat cahaya. Jadi udah sunat belum? Ya, dalam minggu ini insya Allah sudah saya insya Allah kalau sebelum sunat, sebelum berangkat itu dibersihkan semua ya. Jadi sholatnya sudah saya tanya kok sama Ustadz di sini, sudah. Ya. Sudah dijelaskan, boleh kalau mualaf itu nggak apa-apa katanya. Yang penting bersih dulu kata. Karena yang imam itu tahu dia tahu saya kan Katolik. Senang mereka kok, mereka baik semuanya. Alhamdulillah. Kalau mualaf itu belum diwajibkan dulu untuk sholat, tetapi memperdalam dulu akidah. Betul. Dia ngomong gitu juga. Kalau memang sudah ada betul-betul kemauan untuk belajar, memperdalam sholat, syariat, baru masuk di situ. Iya. Tapi kata ustadznya tuh boleh jika ada niat dalam hati, ingin sujud, ingin bersyukur. Betul, tidak masalah kalau itu. Ya katanya silakan bang, boleh kalau dibolehkan kalau bagi yang mualaf itu, walaupun belum sunat dibolehkan karena memang baru mualaf kan gitu. Jadi ada alasannya gitu, bukan seibarat kata ustadz itu ya, saya ingat yang ngomong sama saya, seibarat orang yang ingin sholat tapi lagi dalam perjalanan atau di pesawat. Nah karena dia dalam atau bekerja sehingga tertunda, tapi nanti dia bisa sholat setelah selesai urusannya. Karena niat dan hati itu yang terpenting kata ustadz itu. Niat itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Luar biasa sih Islam itu ya, dipermudah ya. Enteng benar kalau kita ingat Islamnya mudah loh. Yang orang mikir dulu tuh harus sholat gitu. Berarti yang Bunda katakan betul semua nggak Kak Al? Betul Bunda, betul. Benar, luar biasa memang. Makanya saya bersyukur sekali ya host ya. Kalau saya ingat-ingat lagi, host ini jasanya luar biasa sih. Tapi ya itulah dibalas sama Allah Subhanahu wa taala pasti. Saya doakan selalu. Malam host. Semua butuh proses tuh, ada fasenya. Iya, betul hostku. Cuman host ini di Manado ya masalahnya ya, bukan di Makassar ya bang? Di Manado. Waduh, pengen sih juga sebenarnya ya. Kalau itu gampang. Kalau ada rezeki kan bisa ketemu nanti toh. Siap, amin. Insya Allah ya. Dipermudah kok. Islam itu sangat mudah ya, host ya, Bunda ya. Mudah. Iya. Banyak orang bilang. Banyak orang bilang Islam itu susah. Iya harus betul. Ini harus itu, banyak aturan, banyak ini. Iya. Tapi setelah kita masuk di Islam baru kita rasakan. Memang betul kata orang tua dulu ya. Kalau kau mau merasakan anggur ya, enak atau memabukkan, kau harus mencicipinya dulu. Tidak bisa kau dengar dari perkataan orang. Begitu. Jadi setelah kita mencicipi kita tahu rasanya. Nah betul, setelah kita betul-betul mengimani dan yakin Islam itu, apalagi tentang kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala yang berakhlak sangat mulia ya, yang patut menjadi suri teladan, yang penuh dengan kasih sayang. Tentu kita akan bersolat dengan sungguh-sungguh. Air mata saya host waktu saya sujud itu, ya Allah ya Rabbi. Hanya saya nggak tahu perasaan itu loh. Kenapa saya nangis waktu Allahu Akbar, waktu dia komat ya, yang setelah azan itu. Waktu dia komat itu iya, saya nangis itu. Yang setelah azan kan ada komat itu, yang untuk mulai sholat kan, mulai jejer itu berdiri berjejer itu ya. Waktu saya duduk itu, waktu dia Allahu Akbar, terus berlutut terus kita sujud. Enak kan? Aduh, indah benar, indah. Air mata saya sambil nangis saya, demi Allah.
Demi Iya. Rasulullah. Jadi gini tadi kan WA Bunda bilang gini, Bunda ternyata Ya Allah. ternyata Islam itu betul-betul apa yang Bunda Vera bilang ya. Ya apa sih iman dalam Islam itu yang kata Bunda Vera bilang nggak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Iya. Gimana sih itu Bunda Vera? Nanti Al rasakan, Bunda bilang gitu, coba dah. Kalau udah nanti masuk Islam, sholat, nanti dapat apa yang Bunda katakan. Tadi dia WA benar ya Bunda, setelah sholat, sujud. Apa yang Bunda bilang itu benar. Apapun di dunia ini nggak ada bisa digantikan dengan nikmatnya iman dalam Islam. Udah rasakan sekarang udah tahu. Ringan badan saya Bunda. Gimana ya? Saya ngomong aja saya masih merinding ini. Pokoknya intinya waktu sholat itu damai. Memang nggak ada yang sulit di Islam itu kalau kita laksanakan dengan ikhlas. Yang penting kenali dulu Nabi Muhammad. Jadi waktu kita sholat kita ingat perbuatan Nabi Muhammad yang begitu mulia ya. Dia menolong anak itu, diangkat jadi anaknya, dibebaskan dari budak. Terus Abu Bakar Al-Siddiq, dia Bilal itu waktu disiksa, dipanas itu ya, ditaruh batu di dadanya. Dibeli oleh Abu Bakar itu ya, demi membebaskan si Bilal agar dia merdeka ya. Pengorbanan sahabatnya Nabi Muhammad sampai ke Umar bin Khattab. Wih, memang keren. Kalau udah baca itu buku sirah keren bener. Ya Allah, hampir saya mau gimana ya, kayak gak percaya gitu Bunda. Terus memang itu ya, kalau tak kenal tak sayang bener itu. Silakan saudara. Tapi kalau satu lagi, kalau baca masalah sejarah Islam secara yang kafah, waktu diruntuhkannya Islam itu yang manusia yang tidak diterima oleh bumi sampai sekarang, di kuburannya begitu bau, itu ada satu Artartu. Itu manusia yang menghancurkan Islam. Ya Abu Jahal ya. Artartu bukan Abu Jahal. Abu Jahal beda lagi, itu masa Rasulullah, masa ke Khalifah Utsman, masa Khalifah yang terakhir Utsmani, yang musuh dari dalam, Artartu. Itu Presiden Turki itu sampai sekarang itu tidak diterima oleh bumi. Di kuburannya itu masuk itu harus pakai minyak wangi, keluar baju bau semua. Kamal Atatürk. Iya, Ataturk. Yang Itu saya manusia. Oh amin, Martin syahadat di komalnya siapa itu Bunda Miska ya, amin. Siapa? Alhamdulillah, Martin katanya di bawah. Martin. Martin siapa? yang mana Bun? Saya ada yang typing, bertambah saudara muslim kita Pak Martin di komal Bunda Miska. Oh, semoga istiqomah betul-betul ya. Jangan hanya nanti Islam baru 4 hari, habis itu balik lagi. Agama ini kan bukan untuk dipermain-mainkan kan. Itu aja ya kan. Ya kunci satu aja Bang sebenarnya Bang. Kuncinya satu, karena saya pernah mengalami ya, jadi saya bisa cerita sedikit. Karena kalau kita tidak mengenali Nabi Muhammad, kita pasti goyang, yakin saya. Biarpun dia udah Islam dari lahir, kalau dia tidak mengenali Nabi Muhammad, goyang. Begitu ada yang memframing Nabi Muhammad, goyang dia, yakin Karena saya. udah banyak subhat-subhat tentang menjelek-jelekan Rasulullah kan. Betul Bunda, karena saya pernah mengalami, jadi saya berani ngomong gini, karena saya pernah merasakan seperti itu. Begitu saya sudah yakin sama Islam, tapi saya belum mengenali Nabi Muhammad, saya syahadat dan akhirnya goyang. Karena banyak sekali yang memframing negatif, tetapi memang betul ya, dari zaman dulu aja Nabi Muhammad itu sudah dibenci ya. Bahkan sama Abu Lahab, pamannya sendiri pun dimusuhi dulu. Tapi yang saya salut ya, Umar bin Khattab ya, bisa dia berbalik dan mengikuti Nabi Muhammad, luar biasa dia. Bahkan waktu wafatnya pun umurnya 63 tahun. Umar bin Khattab sama Abu Bakar 63 tahun, Nabi Muhammad 63 tahun. Dan yang lebih hebat lagi, Umar bin Khattab waktu bangsa Rum kan dikalahkan oleh Persia dikalahkan oleh Umar bin Khattab, tapi beliau tidak memusnahkan yang non muslim ya.
yang tidak memerangi Islam tetap dijaga. Itulah karena tauladan Nabi Muhammad ya, besar sekali Nabi Muhammad jasanya, luar biasa akhlaknya. Alhamdulillah ya. Silakan saudaraku, host. Sebenarnya gini ya Al ya, kalau mau nengok Islam, tengoklah di negara Islam. Di negara Islam hidup nggak semua agama? Pasti hidup. Semua rumah ibadah bisa berdiri. Tidak ada yang tidak bisa berdiri kecuali dia melawan ya. Coba kita Muslim. Ini saya bukan saya bawa hoa ya, ini kenyataan ya. Itu di Sweden ada orang kita perkumpulan dari Sumatera, khususnya orang Aceh. Di situ itu udah beli tanah sendiri loh, beli tanah sendiri udah 20 tahun, warga negara loh. Tapi untuk mendirikan musola aja nggak bisa, nggak dapat izin sama sekali, nggak dapat. Padahal itu kawasan memang betul-betul Muslim ya, komplit Muslim ya. Dibilang komplit Aceh ya, kampung Aceh itu, kampung Aceh, karena di situ mayoritas hampir sekitar kalau kita bilang ini 200 kakak lah, itu semua orang kita Aceh. Jadi akhirnya apa yang dibeli? Gereja. Dibilang lebih enak beli gereja. Dibeli gereja itu dijadikan masjid, paling enak. Makanya sekarang orang-orang di Eropa itu yang dibeli gereja, itu izinnya paling cepat keluar. Tapi kalau ingin mendirikan masjid dari nol, musola, jangan harap, itu tidak akan dapat. Coba di Indonesia, di sini kita di negara atau di Arab Saudi, di mana negara dia untuk mendirikan gereja asal sesuai izin diberikan. Jadi Islam ini tidak mengganggu sama sekali untuk beribadah orang. Intinya jangan menghancurkan negara atau melawan. Itu yang terjadi. Disitulah rahmatan lil alamin. Kita, makanya saya bilang Islam ini dimanapun hidup, minoritas bisa hidup. Di mana mayoritas hidup, minoritas tidak bisa hidup. Itu aja yang terjadi realitas. Kita di daerah India, begitu capeknya kita Muslim, habis semua. Maka dia bilang dengan Nabi Muhammad, makanya kalau masuk Islam, jangan nengok orangnya, nengok agamanya. Kalau kita nengok orangnya, pasti kita goyang. Tapi kalau kita nengok agamanya, insya Allah sampai hayat Allah menjemput kita tetap dalam Islam istiqomah. Lanjut saudaraku. Iya, lanjut kalau mau ngomong silakan. Bunda sambil ini ya, sambil scroll tamu nih. Aku mau tanya host atau Bang Pelopo. Iya, lanjut. Iya, betul nggak saya belum sempat cek ya, di Al-Quran ada surat Rum, di mana buktinya bahwa bangsa Romawi itu pernah dikalahkan oleh Persia. Sampai di Al-Quran ada surat Rum. Iya, betul deh. Ada itu. Iya kan? Lagi teleponan dia sama itu siapa? Franz. Apa deh? Si Franz. Ini KPK ada chat apa nih ya? Typing apa KPK nih? Ya udah Bunda bisukan dia udah. Bukan dibisukan, sudah diblok langsung sama Kak Eri. Oh, astaga. Wah, Kak Eri. Nah, nggak ada lagi lawannya, netizen di bawah. Ngeri juga kalau Kak Eri ini. Nggak ada lagi kerjaannya netizen di bawah. Nggak ada lagi kerjaannya. KPK. Ada hal ya, kita bilang ya, kenapa dia ngomong gitu, rata-rata oten kayak gitu ya. Dengan kita baca Bible ini, saya kan ini kan kalau setiap maghrib tuh habis pada Isya, itu Hafiz tanpa pakai headset. Contoh siapa yang debat tuh paling banyak, Bang Juma atau Ustaz Yusuf, yang dimana yang ada oten, itu saya taruh Hafiz saya tuh di depan tuh, suaranya saya besarkan. Biar dibaca dia Bible.
Sampai saya ditegur, apa kata orang rumahku, nggak mau kita cari berantem ya. Bukan waktu kita berantem kok, saya hanya dengar tip top ngerokok di luar. Saya bilang, saya taruh, datang saya setiap nengok muka saya, tepam itu duduk, tepam, udah kayak benci lah, biar kau terbuka hatimu. Apalagi kalau lagi dibaca Bible ayat itu apa nih, Yesus yang digantung apa yang terkutuk itu dibaca, hah? Entah kayak mana lah dia ditengok muka aku. Memang banyak tercerahkan, begitu banyak. Karena selama ini kan mereka kan nggak dikasih. Coba yang saudaraku waktu dirimu masih oten, pernah nggak pendeta yang selain dari ayat cantik perpuluhan, ada nggak dikasih ayat-ayat lain untuk dibaca? Lanjut saudaraku. Iya, baik saudaraku. Kalau di gereja ya terus terang aja nggak ada. Kami cuma diwajibkan bawa mada bakti kalau Katolik ya. Karena mada bakti itu untuk nyanyi nanti. Mada bakti nomor 178. Ya, yes. Itu yang saya hafal jadinya karena sering dibaca. Kalau di Bible itu yang baca itu biasanya pastor gitu. Nanti pastor yang ngambil Injil besar itu dicium dulu, dibawa ke atas altar, baru dibaca satu ayat gitu. Nanti satu ayat itu akan setelah dibaca baru dipaparkan gitu, dijelaskan. Dan ayat yang sering dibaca itu ya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sampai hafal loh kami, karena keseringan dibaca. Jadi intinya poin itu cukup kita percaya, maka kasih karunia itu akan dilimpahkan kepada kita, tanpa harus kita harus mengikuti perintah, tidak. Jadi bagaimana ya, kebanyakan teori kita ya, tapi prakteknya bahkan ayat-ayat Bible yang contoh Matius 15:24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu saya baru tahu setelah saya umur sekian, setelah saya lihat ada perdebatan lintas agama ini. Begitu saudaraku. Dan Yohanes 17 ayat 3 itu baru tahu saya itu. Selama saya hidup, saya nggak pernah tahu, nggak pernah baca dan nggak pernah dengar. Yesus berkata, karena begitu besar hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nggak ada. Jika itu dibacakan, tentu akan ada timbul pertanyaan, pasti. Gitu saudaraku. Jadi saya bersyukur sekali ya, berterima kasih. Saya lahir di akhir zaman ya. Saya yakin ini akhir zaman, karena di akhir zaman ini terbuka ya, era apa namanya dulu bilang itu ya, era bebas ya, global ya, sehingga kami tahu gitu. Bersyukur saya, alhamdulillah, ketemu dengan teman-teman muslim yang baik hati ya, yang tulus, yang ingin agar teman-teman yang Kristen yang masih tidur panjang ya, beriman buta, agar segera sadar gitu. Tujuannya teman-teman apologet ini saya tahu kok, tujuannya baik semua, belum muslim. Benar, kalau saya perhatikan ya dengan mata batin kita, mata hati kita, tujuan teman-teman ini supaya kita sadar bahwa kita tuh selama ini terlalu tidur panjang. Tapi ya itulah yang namanya doktrin dan dogma ya, kalau sudah mendarah daging itu agak sulit sih, memang sudah menyatu dengan daging dan darah kan, darah dan daging, mendarah daging ya gitu. Silakan tambahkan temanku, terima kasih. Memang itu nggak dapat saya pungkiri ya, terus terang saya bilang ya, kenapa? Sedangkan saya kalau pulang ke rumah itu Bible tuh ada 2 kalau nggak silap ya, Bible itu, tapi nggak pernah memang dibaca sama sekali, nggak ada ayat-ayat tuh, nggak ada. Cuma kalau di PGI ya, krismatik ya, kalau di krismatik, kalau orang tua saya cuma dikasih itu lembaran ya, 1 lembaran udah ditaruh di kursi itu ya, tempat duduk itu ya, satu ayat itu kan, itulah yang kalau yang dibaca. Makanya waktu datang beliau ke sini saya kasih ayat-ayat gitu, beliau nggak tahu karena apa, langsung bilang kita bukan untuk hafalan, bukan umat hafalan. Selama ini dibilang kan untuk muslim kan untuk umat hafalan ya. Coba
kalau di Kristen disuruh baca Bible itu, yang disuruh hafal, apakah yang terjadi? Hah? Apakah gereja itu kosong atau orang itu bertambah banyak, bertambah aktif ke gereja itu? Kalau disuruh hafal, tapi yang realitasnya kan yang nggak dikasih, macam tadi dibilang, cuma ayat-ayat andalan pas waktu mau pulang, ayat perpuluhan ya, persembahan ya, persembahan untuk Tuhan ya kan. Masa persembahan Tuhan melalui pendeta ya kan, harus kasih perpuluhan kan. 10%. Lanjut. Putra apa muslim ya? Putra apa? Putra monitor. Pendengar setia aja. Muslim Kristen bang? Muslim. Ada yang mau disampaikan abangku? Ya, pendengar aja, pendengar setia aja. Siap bangku. Sama-sama. Amran, selamat pagi. Agama apa? Amran. Halo. Amran. Ya, selamat malam. Malam bang. Agama apa? Saya dari Nasrani. Nasrani. Agak lain ku tengok foto profilmu bang. Lanjut. Oh, ada lampu hijau di situ. Ada lampu merah, lampu hijau. Oh, lalu lintas itu. Polisi lalu lintas. Iya. Lanjut. Ini diskusi tentang apa ya? Bebas. Nanya aja bang. Bang Amran nanya. Silakan bang. Baik, saya mau nanya satu aja. Boleh. Kenapa orang Islam masih menggunakan kalender Masehi, tidak lagi menggunakan kalender Hijriah di dalam mengungkapkan kebenaran tentang literasi atau sejarahnya? Dari sononya bang. Ada yang lain? Ada lagi? Maksudnya dari sononya gimana? Ya dari sononya. Ya gampang kok bang. Ada lagi bang? Ini Jose. Iya, silakan. Ini silakan. Kalau kita melihat suatu pemahaman diksi Masehi dipakai oleh orang Islam, terutama dalam mengenai literasi kesejarahannya, vagina ini menjadi salah. Lanjut. Kenapa saya sebut salah? Karena saya lihat beberapa tentang pemahaman nabi-nabi kita tanggal lahirnya menjadi keliru begitu. Contoh, Isa Al-Masih di dalam literasi Kristen 12 Desember 1 Masehi. Itu adalah diksi yang salah, karena yang saya pahami itu adalah kalender yang saat Isa Al-Masih itu lahir itu menggunakan kalender Yahudi, yaitu lunar. Begitu dengan literasi sejarah tentang baginda Nabi Muhammad. Yang saya pahami kan itu lahirnya 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ini menjadi suatu kontradiksi. Padahal yang sebenarnya kan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, ini 571 Masehi itu diambil dari kata Masaha, yang memang diambil dari literasi kekristenan Katolik. Jadi salah. Nah, terus? Kenapa?
Sebenarnya kalender nggak membawa kita ke dalam surga bang. Tuhannya dulu aja dibenerin. Nggak usah mikirin kalender dulu bang. Terlalu jauh gitu kan. Ngapain kita mikirin kalender? Biarlah kalender tetap kalender. Yang penting tujuan kita adalah bertuhan yang benar dulu bang. Itu. Kalau kalender ngapain kita pusingin bang? Sudah ada yang ngurus itu kalender, itu Badan Kalender Dunia Internasional. Jadi bukan karena kita itu bang. Tentang sejarah ya saya rasa memang kita berbeda dalam sudut pandang gitu kan. Contoh dengan kelahiran baginda Jesus Christ ya, menurut saya beliau orang yang sangat terhormat, itu kan tidak secara spesifik. Lalu kenapa dia masuk ke Desember sementara didatanginya Bunda Maria itu oleh Gabriel itu kan di bulan Elul, bulan ke-6 menurut kalender Yahudi. Nah kalau kita hitung itu Oktober ya kalau nggak salah, November Desember ya. Nah, berarti 3 bulan. 3 bulan masuk ke, kalau kita tarik ke Masehi. Nah, di dalam kelahiran Yesus sendiri itu, di dalam kekristenan itu berbeda-beda juga. Lalu siapa yang kita mau salahkan? Kalender apa sejarah? Nah kan gitu bang. Jadi saya rasa nggak usahlah kita pikirkan kalender dulu bang. Tuhannya dulu, benar apa enggak bang? Kalau udah Tuhannya benar, saya rasa sampai ke kalendernya benar. Mungkin begitu dari saya teman-teman. Lanjut. Betul. Iya kan, saya kan disuruh bertanya, makanya saya bertanya. Iya. Nggak apa-apa sih bang, nggak apa-apa. Itu pendapat saya, gitu kan. Apalah artinya sebuah kalender bang? Kalau Tuhannya salah kan gampang kok kalau saya bang. Itu aja dulu. Ini pendapat saya ya. Nah gitu. Boleh dong saya berpendapat host ya? Nggak apa-apa ya? Boleh. Masing-masing punya pendapat. Ya gitu. Lanjut. Masing-masing punya pendapat. Nanya lagi Bang Amran. Bang Amran, saya mau nanya, bagaimana tanggapan Anda dengan kitab apokrif? Itu adalah kitab-kitab yang benar menurut saya. Kitab yang benar. Terus Yohanes, Markus, Matius, Lukas salah? Itu salah, itu Bible bukan Injil. Salah itu, bukan Bible. Hah? Nah ini agak lain ini Bang Amran. Agak lain, Bang Amran ini agak lain. Tadi kan dia Iya. dia bilang dia Nasrani kan Bang. Oh Nasra, iya. Salah Bang Polopo. Jadi menarik, Lukas, Markus, Yohanes, Matius ini kitab yang salah, bukan Injil itu. Betul juga sih, karena menurut literasi memang nggak ditahu penulisnya siapa kan. Benar juga Bang Amran ini. Ini agak lain Bang Amran. Iya. Silakan Bung Amran. Enak kita. Ini enak ini. Saya baru dapat teman yang Nasra, betul-betul Nasra ya. Kalau setahu saya sudah hilang barang itu kan, sudah diangkat itu orangnya itu kan. Tapi kalau masih ada sih ya nggak apa-apa. Menurut pemahaman Bang Amran, kalau yang meyakini bahwa ajaran yang Anda ikuti sekarang adalah Nasra, itu Yesus sebagai apa Bang? Isu Damasio adalah hamdalah, artinya dialah hamba Tuhan.